makanlah Ya, doktermu kalian itu. menyesatkan. Kalian di Makanlah gereja, doktermu itu. ya di Tritunggal, ya numpang Nggak ada bikin karena apa-apa di gereja, tapi kalian Itu Bang tidak Kenjen. diakui apa yang sudah kau bikin di PGI. gereja? Kurang uang tuh, cepat dulu. Ada berapa di Apa situ? yang kau bikin di Koki. gereja? Apa yang sudah kau bikin Transfer di lewat gereja saya itu yang saja kau supaya tanya? saya cari dia. Koki, ya kesurupan kalian, ya komal-komal kalian sepi. Kesurupan dari tadi saya 3 Ya. jam di bawah loh, di Nggak Jakarta, ada terus orang saya tidak Tritunggal mau masuk ke Tapi komal ketika mau kalian, ya comot, karena mau kalian dia. sudah tuh. tidak penyesat. Sudah, ya. Sudah kan Tidak tidak? penyesat. Kau yang Sudah, penyesat, aduh, masa sudah, dibilang sudah, itu Tuhan Yesus THR itu sudah bukan masuk Allah. itu, Oh, itu bukan aduh. Tritunggal. Kalian tidak penyesat, tapi Ya, kalau Tuhan. kalian Tritunggal itu mengaku Tuhan Yesus itu adalah Allah. Kau tidak mengaku Tuhan Yesus itu Allah. Kau kalau kurang harus Kanjeng Yesus Nabi. nggak pernah Kalau kayak gini, masuk ke room kalian, kalau kayak bidat. gini, gimana mau menjangkau jiwa dari yang lain? Kalian ribut sendiri. Udah kalian sana rebutan kalian saling mendatangi, kalian jembak-jembakan sana. Apa kami dengar? Ya, nasib kita lah. Dari Ini tadi ada dia loh, penyesat di 3 sini, jam saya dibawa, dia saja Nggak yang apa-apa meribut. itu. Ibu, Padahal kalau ibu ketika bilang saya penyesat berdebat dengan luruskan, dia, itu saya aja, tanya nggak Tuhan usah. Yesus itu Allah atau Nggak- bukan? Hei, Tidak, sudah tapi berulang dia kali Tritunggal. diluruskan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid AMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama, Kodonditan ini sedang viral ya teman-teman. Diundang di podcast, ya di banyak tempat, di podcast channel-channel yang besar, sehingga atensi perhatian dari rakyat plus 62 ini begitu besar kepada Kodondi, dan termasuk ya teman-teman kita Kristen yang tentu saja juga ikut menyaksikan podcast tersebut. Banyak orang-orang yang berhasil mendapatkan hidayah setelah belajar dari Kodondi. Dan saya rasa nggak perlu lagi ya, saya ceritakan sepak terjang dari seorang Donditan dalam menyebarkan, dalam mensiarkan agama Islam. Nggak perlu lagi, saya rasa teman-teman yang ada di sini semua sudah tahu ya. Dan baru-baru ini Kodondi, setelah dari tempat Dr. Richard, itu diundang ya, ke tempatnya si Boris. Terus juga baru-baru ini Kodondi diundang ke tempatnya Denny Sumargo. Ya, Denny Sumargo terus juga diundang ke tempat Haji Roma Irama. Artinya ini udah mulai nih. Udah mulai semua podcast yang ratingnya paling tinggi di Indonesia itu mengundang Kodondi. Ini tinggal Deddy Corbuzier nampaknya ya. Tapi Deddy Corbuzier karena lagi bulan puasa, mereka punya program sendiri. Selesai puasa baru aktif kembali, dan mungkin ini Kodondi juga akan diundang ke tempat Deddy Corbuzier, dan itu tentu saja akan membuat para Polikardus itu begitu kepanasan, begitu stres ya. Ini gimana ini gitu kan, ini Donditan ini makin berbahaya nih, dia menyebarkan pemahaman yang bisa membuat periuk mereka ini hancur, yang bisa membuat penghasilan mereka habis, salah-salah, gawat. Ya. Belum lagi misi-misi dan juga apa yang sudah mereka kerjakan selama ini bisa gagal total, bisa gatot. Gara-gara orang-orang di luar sana menonton podcast yang menyajikan dan menyampaikan siar dari Donditan. Dan kita bisa lihat ya, Polikardus ini begitu kejang-kejang, ya. Mungkin saya kasih lihat ini beberapa channel-channel Polikardus yang mulai kejang-kejang saya lihat. Ya, yang pertama saya kasih lihat Andre Tunggal lah. Kalau ini memang dia punya dendam kesumat sama Kodondi ya. Saya nggak tahu ada dendam apa yang sudah Kodondi lakukan kepada dia, sehingga bisa dibilang ya, itu 50%. Kalian bisa lihat ya, 50% isi dari channelnya Andre Tunggal, ini muka Kodondi semua. Jadi ibaratnya ini mirip dengan Al Ayyubi sama Saifuddin ya. Kalau di channelnya Al Ayyubi itu tahun lalu setengah isi channelnya itu muka Saifuddin. Nah, kalau Andre Tunggal setengah isi channelnya itu muka Kodondi. Kodondi. Ya, ini Jesselyn. Ya, ini Islam. Nah, Jesselyn, Kodondi ya. Ini kan Kodondi lagi. Ya. Nah, ini Ustadz Ipung, Kodondi. Kodondi. Bahkan lebih dari setengah ya. Kodondi lagi. Kalian bisa lihat, semua muka Kodondi teman-teman. Entah apalah ini ya. Saya nggak tahu ada hubungan apa nih. Apakah ada cinta yang ditolak oleh Kodondi, sehingga Andre Tunggal begitu
dendam kesumat nih kepada Kodondi ya. Semua membahas Kodondi. Oke, ini yang pertama si Andre Tunggal ya, Andre Tunggal. Terus ada lagi, ya ini channel kecil lah, nggak perlu saya bahas terlalu jauh ya. Lagi pansos ini, lagi pansos ya. Ini juga 1 jam yang lalu membahas Kodondi. Terus Luis Prasetyo juga ikut mereaksi ya. Kasihan Donditan kena tampol ya. Ini mereka mereaksi podcast antara Denny Sumargo dengan Kodondi ya. Terus Pendeta Melatok juga tanggapi obrolan Densu, Coki Pardede dan Donditan yang merendahkan iman Kristen ya. Jadi dikatakan obrolan tersebut obrolan yang merendahkan iman kekristenan. Padahal kita tahu Denny Sumargo adalah seorang Kristen yang taat. Denny Sumargo sampai sekarang masih tercatat sebagai Kristen yang taat. Oke, jadi ini cukup lucu sebenarnya ya. Tapi, aduh, sebenarnya bukan ini sih poin saya. Bukan ini poin saya ya, karena kalau mau direaksi, nanti kita akan reaksi satu persatu yang seru-seru ya, terutama percakapan Kodondi dengan mereka yang dikomplain oleh Andre Tunggal dan kawan-kawan. Tapi ya kita dengarkan dulu sedikit curcol ya, curahan hati Andre Tunggal. Terlebih dahulu teman-teman. Jadi Kodonditan ini suka banget senggol-senggol Kristen ya. Dan ini adalah satu hal yang kita sudah lihat di channelnya ya. Kita sudah lihat berkali-kali di channelnya bagaimana Donditan ini suka senggol-senggol kekristenan. Dan di dalam video dengan Denny Sumargo ini, Donditan kembali mengemukakan banyak hal senggolannya kepada kekristenan. Misalnya, dia mengatakan konsep Tuhan jadi manusia itu di Kristen tidak logis, dia bilang. Lalu dia bilang kalau gitu Tuhan bisa jadi apapun, Tuhan bisa jadi iblis dong. Lalu dia bilang Yesus diangkat jadi Tuhan dalam konsili-konsili gereja. Dan dia juga bilang bahwa Kristen itu mengadopsi konsep-konsep pagan. Nah, teman-teman bisa menemukan sebaran perkataan ini dalam videonya Denny Sumargo. Dan sebenarnya kalau menurut saya, ya pada akhirnya diskusi tersebut menjadi satu diskusi yang menarik karena dari Kristen tidak ada wakilnya. Ya, kalaupun Bro Denny Sumargo adalah seorang yang mewakili Kristen, saya rasa Bro Denny ya saya pikir cukup menalar, tapi dia tentu bukan bidangnya di situ. Nah sayangnya ya Donditan akhirnya bebas berkor-kor, tapi lucunya adalah dia malah diulti sama Coki Pardede. Ya. Nah karena itulah video ini kami buat tentu saja, dan saya secara pribadi membuatnya karena ini adalah panggilan kami sebagai orang Kristen. Bukan mau kemudian menciptakan sebuah segregasi, tetapi ini adalah sebuah panggilan kami juga untuk memberikan sebuah narasi yang benar. Ketika seorang Donditan itu memberikan narasi-narasi miring tentang kekristenan, lah publik berhak tahu dong, publik berhak teredukasi dengan narasi yang lurus. Sebagaimana apa yang dikatakan dalam firman Tuhan kami orang Kristen, 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Di situ dikatakan sedialah untuk menanggung dalam segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada semua orang yang minta tanggung jawab tentang pengharapan yang ada padamu, tentang pengajaran yang ada padamu, tentang iman Kristen. Tetapi firman Tuhan mengatakan haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saya percaya firman Tuhan ini, saya percaya ini adalah kehendak Tuhan, dan saya percaya akan sebuah feedback atau umpan balik yang lemah lembut dan hormat. Dan karena itulah kami orang-orang Kristen memberikan jawaban kepada orang-orang seperti Donditan ini, yang sayangnya memang pada akhirnya dalam video-video tersebut tidak ada wakil dari orang Kristen yang cukup proper ya. Nah karena itulah disclaimer yang harus saya lakukan, dan video ini bukan untuk apa, tapi video ini adalah ketika kami orang Kristen tidak punya wadah, tapi kami kemudian memberikan sebuah tanggapan atau feedback, berhak memberikan tanggapan dan berhak meluruskan semua pandangan-pandangan miring tentang kekristenan. Teman-teman sudah dengar ya curahan hati dari Andre Tunggal, tapi saya akan reaksi di lain waktu ya, mohon maaf. Di lain konten saya akan reaksi statement Andre Tunggal dan juga Pendeta Melatok mengenai percakapan tersebut. Tetapi di kesempatan kali ini ya, saya sedikit cerita aja, dan kita akan kasih hal yang berbeda. Yang pertama teman-teman, saya ngerti perasaan mereka. Karena dianggap podcast-podcast seperti Densu, ini panggungnya gede, yang nonton jutaan orang.
dan dari jutaan orang itu bisa jadi 10% Kristen. Ya, kalau kita bilang 10% kan rakyat Indonesia Kristen, artinya ada ratusan ribu orang Kristen yang menonton video tersebut dan ada kemungkinan akan terpengaruh. Pasti akan ada yang terpengaruh oleh statement yang dibuat oleh Donditan, dan ini berbahaya. Menurut mereka ini berbahaya gitu kan. Ya kita ngerti lah. Kurang lebih perasaannya mirip mungkin dengan saat Elia asal-asal bacot di tempat Dr. Richard. Kan kita tahu bahwa Elia itu entah apa-apa aja dia omongin, dan itu membuat banyak umat muslim ya kesal, kita harus akui. Ya, banyak umat muslim yang kesal dengan omongan dia karena yang ngelantur, bahkan seorang Deddy Corbuzier itu mengatakan ini sudah penistaan, ya menurut Deddy Corbuzier. Jadi kita ngerti perasaan mereka. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Kodondi ini udah lompat pagar. Ya udah lompat pagar ke channel orang yang hostnya itu seorang Kristen taat, terus yang dilakukan adalah merosting ajaran Kristen. Ya, itu kan satu hal yang tentu saja pukulan telak. Tuan rumahnya Kristen, bayangkan gitu. Tuan rumahnya Kristen, tapi kamu bisa berhasil merosting Kristen. Kalau Dr. Richard kita maklumi, dia Kristen. Dr. Richard Kristen, Elia Kristen gitu kan. Kalau ini kan udah Islam, datang pula ke tempat Kristen, berhasil pula ngerosting. Nah, ini kan gawat sekali gitu. Ya kita ngerti perasaannya. Tetapi sini saya mau ngomong apa? Saya nggak akan bahas itu dulu. Ya saya mau bilang gini teman-teman. Ya, ini terutama kepada Andre Tunggal, Louis Prasetyo, ya, terus si Gulo, ya, Alif Gulo namanya kalau nggak salah. Terus juga Mel Atok. Nah, mereka ini salah satu orang-orang yang sering menonton channel saya. Andre Tunggal termasuk yang paling hobi nonton channel saya juga ini. Jadi saya pastikan ini channel ini akan sampai ke dia. Konten yang ini akan sampai ke dia. Jadi saya mau bilang gini. Daripada kalian sibuk ngurusin Kodondi yang lagi viral, lagi terkenal, ya mending kalian beresin dulu nih. Kalian beresin dulu internal kalian deh. Jadi sebelum kalian mau melawan seorang Donditan, mending kalian beresin rumah tangga kalian dulu. Karena saya lihat makin hari makin kacau. Mohon maaf ya. Yang saya lihat makin hari internal kalian ini makin kacau balau. Dan saya baru mendapatkan satu video yang lucu sekali. Scroll TikTok, tiba-tiba saya dapat ya teman-teman di sebelah ini lagi berantem. Wah seru kan. Jadi jiwa reporter kita langsung terpanggil untuk merekam perseteruan antar ibu-ibu ini ya. Jadi memang ngeri mereka nih teman-teman. Masih bingung sampai sekarang. Udah itu maki-makian pula gitu. Pede. Padahal dua-dua orang yang tersesat. Tapi pede untuk saling memaki. Jadi sebelum itu ya, mungkin kita nonton dulu lah. Ya, sebelum kita ngomong lebih jauh, kita tonton dulu nih keseruan dari sesama Polikardos yang baku hantam. Itu makanlah Ya, doktrinmu itu. kalian menyesatkan. Kalian di Makanlah gereja, doktrinmu itu. ya di Tritunggal, ya numpang Nggak ada bikin karena apa-apa di gereja kalian Itu Bang tidak Andi. diakui Apa yang sudah kau bikin di gereja? Kurang uang tuh, cepat dulu. Ada berapa di Apa situ? yang kau bikin di gereja? Apa yang sudah kau bikin Transfer di lewat gereja? saya Itu yang saja kau supaya tanya. saya cari dia. Koki, ya kesurupan kalian, ya komal-komal kalian sepi. Kesurupan dari tadi saya 3 Ya. kali bawa loh di Nggak Jakarta, ada terus orang saya tidak Tritunggal mau masuk ke Tapi komal ketika kalian, muncul, ya mau karena kalian dia. sudah tuh. tidak penyesat. Sudah. ya. Sudah kan Tidak tidak? penyesat. Kau yang Sudah, penyesat, aduh, masa dibilang sudah, itu Tuhan Yesus THR itu sudah bukan masuk Allah. itu, Oh itu bukan aduh. Tritunggal. Kalian tidak penyesat, tapi Ya, kalau Tuhan. kalian Tritunggal itu mengaku Tuhan Yesus itu adalah Allah. Kau tidak mengaku Tuhan Yesus itu Allah. Kau masih harus kurang Kanjeng isi Nabi. kau boba. Kalau kayak gini, masuk ke room kalian kalau kayak bidat. gini, gimana mau menjangkau jiwa dari yang lain? Kalian ribut sendiri. Udah kalian sana rebutan kalian saling mendatangi, kalian jembah-jembakan sana. Ya, Kami dengar. ya nasib kita lah. Dari Ini ada tadi dia loh, penyesat di 3 sini, jam saya penyesat. dibawa, dia saja Nggak yang apa-apa meribut. itu. Ibu, Padahal kalau ibu ketika bilang saya penyesat, berdebat dengan luruskan, dia, itu saya aja, tanya nggak Tuhan Yesus usah. itu Allah atau Nggak- bukan tidak. Sudah Tapi berulang dia kali Tritunggal. diluruskan, ya. Kalau penyesat Bobang, tetap penyesat. luruskan ya. apa lagi? Berdebat itu satu kali. Iblis tetap Bukan iblis, diulang-ulang. ya. Tidak ada Koki, istilah, saya salah Kanjeng. menyatakan bukan. Kalian- Ini kalau suaminya kalian di Tina PGI datang nggak kita kena diakuin. semua nih bro. Hati-hati bro. Si Tina ini kalau suaminya datang kita hancur semua nih. Jontoy, kau mau Jadi dibawalah kau lebih banyak belajar, dibawalah kau dulu lebih banyak belajar. Jontoy, Tuhan kau Yesus ngomong katanya nggak pakai bukan data Allah sama bagi dengan si dia, Koki. woi. Dengar Koki. itu, dia Kenapa penyusup. Kenapa Pak? Kenapa suaminya Masa Tuhan Yesus marah-marah bukan saya? Allah. Kan bobang itu.
Ya, Woi, kalau Tunggal Koki, mengakui Tuhan Yesus kalian itu urus adalah dulu Allah. ke PGI, ke PGI Iya, kau dulu Tapi karena Koki. politik masalahnya Kalian suamimu itu, dengan saya selalu nggak ada masalah loh. Diamlah kau dulu turun di bawah ya, nyimak star belajar. syndrome. Sebentar, Host lu aja sebentar. hostnya Aduh, dulu host, kan. host, bahaya nih Nggak kalau masalah suami- saya nggak penting sama kau iya, Koki. host. Kalau suaminya nggak puas berarti rawan Yang ini penting di sini Ya, kau nggak sendiri usah framing berdua, kau. tidak akan ada yang John berani Toy. melawan kau, Bobang. John Toy. 3 jam di bawah Kau Bobang tadi, tapi lebih Bobang cungkar tadi lagi Bobang. monyet dari kau John ini. Toy. Tamu dari Ini mama pengalamanmu. Pak ya kalau ngomong sama mama ini. Masa Ini Tuhan Yesus bukan yang Allah? menonton Bahaya kalian ini. ini Kan goblok itu. yang menyaksikan kalian berbicara. Nama PGI. bapaknya, Hei, nama bapakmu PGI. siapa? Allah, nama Allah, Urus namanya ini, bapaknya ini ada Allah. orang sakit Eh, jiwa Bobang, ini ya. Bobang. Sakit jiwa. Sebentar, dua diam deh, Belajarlah kau lebih diam. banyak. Kalian dua diam, diam dulu, diam. Koki, kau cocoknya si Darman kawan kau. Kau kenal Diam kawan dulu, kau diam RT dulu. anak. Ayo Diam minta dulu. kawan Ini kau kan punya kau. model itu kayak Darman. Si Darman. Jadi Dan Darman. kalau saya tidak ada Pasangan tidak sejati, naik, kau tidak ada kau. lawan. Diam Bobang, dulu, turunlah kalian kita dua. dua, turunlah. Bos, kalau Belajarlah di suaminya bawah, datang ayo. Kenapa? berarti kita rawan. Kenapa? Belajarlah kau di Kasih bawah turun lebih saja. banyak, jangan naik di Bahaya ini. atas. Kau yang turun kau. Saya mau aja turun. Kenapa bertanya? Bukan, masalahnya begini, Bu Tina, kalau suamimu marah-marah di sini gimana nanti John kita? Toy, muka Ya kau kayak Tuhan. monyet John Toy, kulitmu hitam. Gak usah kau banyak cakap. Iya, nggak apa-apa. Gak selera aku Tapi nengok kalau mukamu itu. ya, tapi kalau suamimu datang saya nggak tahu ya. Lari John pun Toy, dulu. suara Selera aku siap. tak selera. Apa lagi Kak Tina, Kak Tina, Kak Nona, sebentar. Diam dulu, diam dulu. Kita yang menonton ini banyak loh. Artinya kita berbicara di sini sebagai contoh gitu. Kita naik ke sini karena kita memiliki kapasitas otak. Berbicara itu bawa data dan jangan menggunakan emosi. Kepala boleh panas, isi hati harus tetap dingin. Begitu. Itu ya. Oke, izin Iya, bicara, sebentar Bang. kalau ibu stroke di situ, siapa yang mau tanggung jawab? John Bang Jonto, Toy, sabar. kau urus istrimu itu udah mau lari, John Toy. Kenapa pura lari ke istri? John Toy, udah Begini Bang makan Juro, nggak dia, diam John dulu Toy? kau, Tina. Diam dulu Janganlah kau. main serang pribadi. Begini Bang Guru Jending. Yang kita perdebatkan Gimana, aja kan gimana? bukan pribadi. Gimana? Iya, tadi saya sudah 3 jam, malah dari pagi saya sudah sini turun naik tadi. Nah, saya pantau dari bawah, ya, karena Tina ini keluar dari tadi. Ya, enggak mau lah laki-laki melawan dia. Sementara Bang Jonto pemahaman JO cuma sendiri. Dari tadi saya sudah tag namanya, turun sudah Tina. Sama kok kayak kau masih bodoh. Turun Fitnah kau, nyimak saja kau Koki. tidak tahu Ya. apa. Tina, nanti giliran kakak. Siap ini kakak. Siap ini Tina, kakak. Bobang. Iya, benar. Nah, dengar Siapin. Bang Guru. Ah. Karena saya pernah debat dengan dia, saya tanya, Tuhan Yesus itu bagimu siapa? Apakah Allah? Tidak. Siapa nama bapamu? Allah. Katanya namanya bapaknya Allah. Di mana ada pemahaman Tritunggal mengatakan nama bapa itu Allah? Kan Bobang, goblok. Jadi hati-hatilah pemahaman Tritunggal. Saya juga Tritunggal, tapi bukan Tuhan Yesus itu bukan, tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus itu bukan Bapa. Tuhan Yesus itu bagi saya adalah Bapa. Jadi itu rasanya tidak salah. Nah, si Tina goblok ini nama bapaknya Allah. Berarti dia penyusup. Berhati-hatilah, jangan sampai yang 2 tahun kemarin tipu-tipu kita, ternyata menjadi sudah mualaf. Jangan sampai penyusup masuk lagi. Begitu maksud saya. Kalau dia turun, saya turun. Oke, sekarang dari Kak Tina, silakan Kak Tina. Ya. Jadi begini, ya turun dia kan, dan Guru Jending turun dia. Iya, Dia silakan. hanya menyampaikan ya bahwasanya itu dia jagoan yang ini. Nah, ini tidak perlu kita gapres. Tetapi bagi saya sebenarnya kronologisnya seperti ini. Tadi ada perdebatan antara Oneness ya sama Tritunggal. Nah, Archelius tadi sudah menerangkan secara secara akademis ya, bagaimana sejarahnya ini begini ya. Tetapi sama mereka itu tetap ditolak ya, sama ini Bang Jonto ini ya. Dia membantah lagi Akademis ya, yang dari mana? kan? Akademis mana? Dengar ini, Bentar, tengok. bentar, aduh, diam aja, nggak usah pembenaran dulu. Enggak, diam aja kau. Ya, diam dulu. Itu bukan data yang lengkap. Jadi inilah saya turun aja lah kayak gini. dari Makanya saya tadi bilang belum ada jawaban. Oneness ini berarti Guru-guru kita kalian berhadapan sudah sama terang. iblis. Ya, Sama sama di iblis sini, kita berhadapan. Data yang Ini kami bukti tanya nyata. belum ada jawabannya. Nantilah Itu kau masalahnya. Jangan jawab ngomong, Jonto. Jangan dulu dijawab, jangan dulu dijawab.
Iya, jadi begitu kan? Mereka Kadang membantah. orang ini orang masih bicara sudah dipotong-potong. Iya. Jadi begini, jadi kan si Jonto ini ya, dia modal otot ya, menekan Arcelius ya dan yang lain. Dengan dengan bahasa inilah ini, dan saya melihat dia tidak pakai data. Dia membantah si Arcelius yang pakai data dengan mengatakan bantahannya tanpa dia memberikan bukti datanya itu. Nah, ini saya naik ya, itu berulang kali dia melakukan gitu, dan saya menangkap memang dia ini sudah diterangkan yang sebenarnya memang tidak bisa ya melalui jalur akademis. Makanya saya naik, kebetulan saya diundang, tapi saya sudah merasakan itu. Nah, strategi saya untuk orang seperti ini, saya akan melakukan adu mental juga ya, atau dari sisi yang lain. Maka saya berencana melakukan itu dari sisi legitimasi, dari segi organisasi gereja gitu ya, atau sejarah legalitas kita ya beragama di Indonesia ini. Nah, kalau Arcelius berdasarkan itu tadi ya, sejarah ya dan Alkitab, saya membawakan dari situ rencana saya ya. Maka saya lihat si Jonto ini terus menekan itu, lalu saya sampaikan datamu mana, begitulah, dengan suara saya juga agak ya mengimbangi si Jonto, karena saya berprinsip strategi untuk orang seperti ini yang ngenyel ya hanya dilakukan seperti itu. Jadi saya pun tidak bodoh, Bang Guru ya, saya bisa keras pada saat dimana dan lembut pada saat dimana. Nah, karena orang-orang ini bukan hanya pada hari ini, hari-hari sebelumnya tidak bisa disampaikan, dan saya menilai si Jonto sudah pakai otot ya seperti itu, maka saya nyerang juga pakai mental. Nah, itulah dia. Nah, setelah itu si Poki naik ya, si Poki juga bukan bodoh, dia juga menyerang saya dengan mental, dia berteriak-teriak tiba-tiba ya, memotong pembicaraan kami gitu ya. Nah, itu dia jalannya. Jadi saya sambung ya, nggak apa-apa, mohon maaf terjadi misalnya sesuatu yang sedikit kacau, tetapi saya beranggapan kalau tidak dilakukan seperti ini mungkin orang tidak tahu gitu, dan kita bisa introspeksi walaupun resikonya besar, dan seperti itu gitu kalau menurut saya ya. Kalau artinya gini Guru Sending ya, kalau memang kita berbeda ya itu, atau berdebat, pakailah debat sesuai aturan ya, pakai data gitu ya, jangan berbohong, jujur ya. Nah, jangan berbohong, jangan memaksakan. Kayak tadi si Poki ini, dibilangnya mengatakan, misalnya saya mengatakan nama Allah itu Allah, ya itu pendapat saya. Kok dia bilang itu macam mana itu seperti itu? Nah, dari situ saja saya melihat mereka ini tidak memiliki intelijensi. Jangan terlalu panjang kayak kau merepet lagi. Dengar, gantian lah. Aja Dulu dari tadi berbicara. kau. Satu-satu dulu. Saya di sini. Tunggu dulu. Saya berbicara berdasarkan legasi yang saya miliki. Jadi nanti saya terlalu tanggapi. lama, Bang. enggak Oke. ya, terlalu Merepet lama lah. lakinya. Enggak ada. Oke. Cukup. Sudah Begini Guru jelas-jelas Sending kau ya. bilang nama Bapak itu Beginilah. Allah. Kau Beginilah. SSY. Siapa Tuhan Yesus itu Sudah. bukan Allah, kau bilang, oi. Sudahlah. Sampai sekarang nama Allah itu kita tidak tahu. Itu hakikat itu, Poki. Makanya sekolah kau, ya. Oke, teman-teman. Abang-abangku yang Tritunggal, siapakah nama Bapak itu? Coba jelaskan ke dia. Oke. Jadi kalau kalian berbicara tentang konsep ketuhanan yang dibawa, artinya konseptual, kalian tidak bermasalah. Saya pikir tak masalah mau konsep ketuhanan yang mana kau pakai, selagi tidak meniadakan dogma kekristenan. Beginilah Bang, perbaiki dulu. Benarkan nama Bapak itu Allah, itu aja lah. Tidak usah konsep, karena konsep sini saya itu tidak naik itu untuk dia saja khusus. Dari tadi saya 3 jam di bawah loh. Tidak naik, tidak ini, tidak mau. Karena saya tahu otak saya belum sampai kepada sejarah-sejarah. Tapi perempuan satu ini, saya kejar dia karena pemahamannya, tapi sok ngotot di atas ini. Iya. Istilahnya masih bobang dodong bodoh begitu, tapi sok ke atas. Nah, di mana pernah nama Bapak itu Allah? Kristen mana? Itu saja pertegas dulu, Bang. Iya. Makanya jangan dipotong dulu. Tidak usah konsep sana, konsep sini. Apakah benar nama Bapak itu Allah? Ya kalau mau Anda
Anda menyinggung tentang Tritunggal, artinya Anda membawa konsep Karena dia ketuhanan. bawa perpemahaman Tritunggalnya. Ah, Waktu debat dengan lang- saya. Intinya di situ, Enggak. Bang. Maksud saya Kak Nona, Anda jangan eksklusif. Saya berbicara tidak pernah memotong ketika Anda berbicara. Begitu. Jadi kita itu menjadi berbicara pun ada poinnya. Mau you oneness, mau you JO, mau you Tritunggal, selagi tidak meniadakan dogma atau kekristenan, saya pikir kau masih layak disebut Kristen. Tetapi kalau kau membidatkan suatu konsep ketuhanan, disitulah gagal kekristenan, maka saya sebut sebagai antikris. Begitu, ketika kau mengkhianati historikal dari Yesus Kristus itu sendiri, kau bukan Kristen. Atau enggak saya tanya, ada enggak di sini paham tentang dogma kekristenan? Saya pikir tidak. Bahkan pendeta sekalipun itu tidak akan paham dogmanya. Via Dolorosa, sola gratia, sola fide, sola scriptura, sola Christos. Itu dogmanya. Tetapi kalau konsep ketuhanan silakan selagi tidak meniadakan kemanusiaan dan ketuhanan dari Yesus Kristus. Di situ poinnya. Kalau Yudas Ismail Yesus adalah pencipta, ya. Ketika dia masih menjadi miltah. Miltah ex creatio Allahatu, creatio Allah la miltah. Ya memang betul. Firman itulah yang menciptakan segalanya. Itu bahasa Aramaik. Lantas apa yang salah? Allah bekerja tidak langsung dengan diri sendiri, melainkan dengan firman-Nya. Pahami Genesis 1 ayat 2. Allah berfirman maka terang itu jadi. Sementara benda-benda penerang itu hari keempat. Disitulah Yesus HaMasyiah itu ada di dalam Genesis. Lantas apa yang mau diperdebatkan? Yang seharusnya yang terpenting itu bukan ini poinnya. Ini Marsion. Ketika dia meniadakan historikal dan sejarah dari Yesus Kristus ketika dia masih berupa miltah. Kalian masih sibuk berdebat tentang ini. Itu masalah konseptual. Konseptual itu harus berpikir dengan kritis, bijaksana. Kajian ilmu hikmat kebijaksanaan yang dikaruniai oleh namanya Roh Dekutsa. Saya pikir begitu. Jadi pahami dulu konteksnya baru berbicara. Baru langsung ke substansinya. Ini memaki-maki suami. Emang apa salah suami mereka? Apa salah istriku? Istriku lagi nyuci kain. Begitu. Silakan. Tadi kan sebenarnya sudah clear ya seperti itu. Tetapi kalau ada satu yang tidak paham atau memaksakan isi kepalanya kepada kemauan dia, isi Alkitab itu kepada mana? Nah ini masalahnya Bang Guru ya. Nah itu tergantung. Tapi kalau dua-duanya mengerti ya, paham ya tidak ada masalah. Tetapi yang satu tidak memaksakan ya. Atau bahasa umumnya saya bilang aja lah ya, mengakui perbedaan, selesai, nggak ada percekcokan. Tetapi kenapa bisa terjadi ini ya kekacauan? Karena ada yang memaksakan sesuai dengan isi kepalanya, bahkan ngotot ya, bilang inilah gitu. Nah itu makanya saya bilang tadi ya, kita itu pakailah dengan aturan atau pakai kesepakatan dulu gitu ya. Patuh kepada aturan main gitu ya, jangan main potong-potong ya. Semua orang tahu tadi siapa yang memotong-motong dan tidak memperdulikan ya, tidak memperdulikan peringatan dari temannya supaya jangan motong. Sudah sepakat tadi siapa berapa menit, tapi dipotong-potong dengan arogannya. Nah yang tidak setia ya, yang memberontak kepada aturan siapa? Semua bisa menyaksikan tadi. Apalagi kalau kita memberontak kepada aturan Alkitab, itu berbahaya. Sedangkan aturan main sehari-hari aja kita sudah memberontak, ya, tidak setia, tidak taat, ya, arogan, memaksakan, ya. Tadi kami bicara satu orang, sudah dipotong-potong sama dia lagi. Nah itu namanya apa? Pemberontak aturan, ya. Apalagi Alkitab, ya. Bisa saja lah kita memberontak. Sedangkan hal-hal kecil aja, ya. Kita tidak setia kepada aturan, ya. Nah ini mental-mental atau moral yang seperti inilah yang harus ada, ya, sama orang Kristen. Sudah cukup terlalu lama. Turunlah Ya, kita dua, ayo. nah, Turun, kalau yang pintar ngerti ya. Turunlah, masih bobang kau tuh. Ayo turunlah, turun. Turunlah.
Pemberontak, Kau itu sama dengan aku, harus banyak belajar di bawah. Nanti siap kau Sampai kasus Mak memberontak Lintung ya, terulang, kau menyamar. pecah Di lagi mana kalian. nama Bapak itu Memberontak Allah? Turunlah, sendiri. turun. Tengok, Banyak tengok belajar Bu lah. Jendem. Saya belum bicara ngomong, dia udah Saya langsung bilang turun kan. tadi kasusnya Nah, ini, itu inilah Tritunggal, moral para pemahaman bidat Tuhan Yesus itu penyesat, bukan Bapa, ya. ada 7 orang di Bidat penyesat, atas. inilah minta. Bangsa Sedangkan Jonto sendiri aturan yang satu, aja, dia JO. tidak setia. Jadi, Aturan main Tadi itu kau sudah debat. terlalu lama bicara, sebentar, saya sebentar. potong. Sebentar. Jadi Dengar. kata Allah Tadi itu di adalah atas itu, sabar bang Guru. Ya. Tadi di atas itu Bang Jonto sendiri yang JO, 7 lainnya itu Tritunggal yang mengatakan Tuhan Yesus bukan Bapa. Wajar dong dipotong, cuma 1 orang kok. Superman Nah, limbat perempuan tadi satu ini kawannya, jangan kamu nyambung-nyambung. bohong. Tidak tahu apa-apa Superman tentang limbat kitab, so kawannya nyambung. juga Apalagi tadi. ini sejarah. Lebih baik kayak saya di bawah. Tidak pernah arogan, ya. Iya sebentar. Ini Doni Juan. Doni Juan, Ya, ini izinlah Doni teman-teman. Juan. Ya, sebentar. Ini Doni Izin Juan. teman-teman Kristen- turun ya. Terima kasih. Ya, saya nggak akan reaksi yang mereka ngomongin karena saya sama sekali nggak ngerti yang mereka bahas apa. Mereka mempermasalahkan siapa Tuhan mereka. Itulah poin yang bisa kita dapat. Mereka masih bingung siapa Tuhan mereka. Nah, inilah umat bingung. Mending daripada Andre Tunggal, Pendeta Mel Atok, buat konten-konten yang mereaksi Kodondi, mending Anda buat konten edukasi kepada teman-teman Kristen yang masih bingung ini. Yang masih berantem. Ini kan memalukan gitu. Untung mereka cuma debat secara online. Kalian bisa bayangkan, ini kalau ketemu jambak-jambakan, saya jamin jambak-jambakan mereka dua. Ya. Oneness ketemu Trinitas, itu kalau ketemu asli, wah itu bacok-bacokan itu. Malikil, itu kalau ketemu dengan si Erben, itu kasih aja pisau dua-dua. Tikam-tikaman mereka itu ya. Sama Billy Lin juga, sama si John Peter. Jadi mending teman-teman ini ya, karena saya lihat Mel Atok, Andre Tunggal, ini termasuk orang-orang yang istilahnya menempatkan dirinya, membangun image-nya sebagai seorang pengajar Kristen yang intelektual. Mereka jauh dari Polycarpus, walaupun kadang-kadang jadi Polycarpus. Ya, mereka menempatkan dirinya sebagai tokoh intelektual. Beda dengan ya Andre Tunggal, Malikil, itu yang tukang berantem-berantem. Sofiatul apalagi gitu kan. Nah, jadi menurut saya orang-orang seperti Andre Tunggal, Pendeta Mel Atok ini lebih bisa untuk menjelaskan kepada para laskar Polycarpus sebenarnya kekristenan itu apa gitu. Apa sih iman Kristen yang benar gitu. Sehingga mereka ini jangan berantem lagi gitu. Kasihan Pak. Kasihan gitu. Karena selama ini Erben, Sofiatul ya, Billy Lin, bahkan termasuk Paul Jang yang sekarang ikut-ikutan, gagal untuk mengayomi orang-orang Kristen, gagal untuk membuat orang Kristen ini bersatu, gagal. Segala cara sudah dilakukan. Dan Paragi waktu itu pernah juga ikutan, babak belur juga dia. Jadi mana tahu Andre Tunggal atau Mel Atok bisa sedikit membuat perubahan. Kita berharap orang seperti Pendeta Extra Soru gitu kan, itu bisa minimal membuat perseteruan antar Polycarpus ini lebih agak mending lah gitu. Kalian bisa lihat, mereka debat sesama itu jauh lebih sadis daripada mereka ketemu Muslim. Ya, kalau ketemu Muslim kan ibaratnya itu udah musuh yang pasti bagi mereka. Tapi pun nggak sesadis ini gitu. Kalau mereka ketemu sesama mereka, waduh, ngeri teman-teman, ngeri. Ya. Dan saya cukup acungin jempol lah untuk beberapa orang seperti Aderion gitu kan, yang sekarang lebih memilih untuk berdebat dengan sesama Kristen daripada harus berdebat dengan Muslim. Karena dia sadar ini belum final, ini belum beres ini. Internal kita belum beres, mending ya udahlah fokus internal dulu. Dan itu mulai diikuti oleh teman-temannya. Saya lihat Erben itu setiap hari live sekarang ya. Erben itu kalau live setiap hari, dia sekarang debatnya sama orang-orang Oneness, orang-orang Unitarian. Bagus. Ya mungkin besok akan ada Kristen yang baru lagi ya. Kalian sudah tahu ya. Kristen progresif mungkin akan ikutan debat juga. Nah, kita tunggu. Nah, jadi Erben memilih untuk ngurusin gituan, nah itu bagus. Artinya udah mulai sadar. Udah mulai sadar bahwa gimana caranya kalian mau debat dengan Muslim, sementara internal masih gaduh. Internal masih hancur. Nah, jadi mending pulang dulu gitu. Yang sebelumnya mereka sudah di medan tempur paling depan, ya untuk bertempur dengan Muslim, mereka pulang. Mereka memilih pulang untuk membereskan
pemberontakan yang terjadi di dalam kerajaan mereka sendiri. Ya, karena memang lagi ribut. Ya, jadi semoga Melatok, Andre Tunggal juga bisa melakukannya. Daripada Anda sibuk kan, wah, Donditan gini kan, sampai bikin, 50% isi kontennya tuh muka Kodondi. Lebih bagus Anda bikin mukanya si Malikil, Bililin, kan gitu. Mengajarkan mereka untuk menjadi Kristen yang benar. Lebih bagus seperti itu. Nah, itu nasihat saya buat teman-teman sebelah ini ya. Itu nasihat dari saya. Silakan, mau didengar boleh, nggak mau didengar ya wes. Bukan urusan saya. Tapi ini satu hal yang tentu saja lebih urgent. Dan saya rasa penonton-penonton Anda juga lebih setuju. Ya, lebih setuju kalau kalian membereskan internal kalian yang sudah carut-marut itu. Oke, dan sedikit iklan teman-teman. Bagi teman-teman yang suka menonton live debat ya, yang suka nonton debatnya Bang Zuma, Kores, Uniriva, termasuk saya gitu kan. Jadi bagi teman-teman yang sering nonton di channel-channel yang entah siapa punya gitu kan. Kalau yang punya kayak Kores, Bang Zuma, ya Bang Handi, Uniriva, itu masih oke gitu. Tapi ada beberapa orang saya lihat nontonnya di channel yang sebenarnya kita juga nggak tahu siapa punya. Kalian nanya kepada kami pun nggak tahu siapa punya channel itu. Nggak tahu kami gitu. Jadi daripada kalian nonton di channel yang kita nggak tahu siapa punya, bisa jadi adalah oten yang menyamar, ya, bisa jadi orang yang hanya mencari kesempatan, mending kalian nonton di channel yang udah jelas. Ya, salah satunya Dakwah Islam Media. Bagi yang suka nonton live debat, silakan. Kalian bisa subscribe dan aktifkan lonceng, nonton live debat tersebut di channel ini ya. Tinggal di search Dakwah Islam Media. Oke, langsung ketemu. Yang ada logo singanya. Oke, ini yang bagi suka nonton debat ya. Terus bagi teman-teman yang ingin melihat satu lagi channel kita yang khusus reaksi yang lebih konyol, ya, beda dengan Jadid, dan ini menjadi channel cadangan kita karena Jadid belakangan ini sering di-report. Silakan ditonton Mualaf Reaction ya. Ini agak susah kalau dicari di pencarian. Jadi mending cari dari Jadid HMC seperti tadi. Ya, kalian kalau cari Jadid HMC, kalian tinggal buka komunitas. Ya, ini kan video, ini komunitas, kalian klik, ya, tinggal ditonton. Nanti juga akan ada video-video terbarunya kan gitu, Mualaf Reaction. Ya, tolong jangan salah, ini yang ada logo singanya juga ya. Jadi ini yang ada logo singanya, jangan logo kucing ataupun logo-logo lainnya. Jadi ini khusus channel yang ya sedikit berbeda dari Jadid, lebih ke arah lucu-lucuan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas dukungan teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mau ngasih THR juga kita available ya. Kita sangat berterima kasih kalau teman-teman ada yang mau ngasih THR buat kami. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.